Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Paulus Lustia Diatma dengan NIM K352001. Saya Muhammad Rizansyah dengan NIM K352049. Dan saya Elham Sahlian Putra dengan NIM K35223. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil kerja kami mengenai mata kuliah Big Data dalam pembuatan sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi yang kami buat ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama dalam penginputan dataset ke database menggunakan HBase, kemudian eksplorasi data dan pembuatan model, dan yang terakhir yaitu mengenai pembuatan website. Baik, mungkin langsung saja untuk langkah yang pertama, untuk import data dataset ke database sendiri. Di sini dari dosen kami sudah memberikan datasetnya yang berbentuk CSV. Sebelum kita melakukan import data, kita menjalankan database-nya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tahap dalam menjalankan database. Yang pertama kita bisa membuka command line terlebih dahulu. Sebagai administrator sudah terbuka. Di sini langkah awalnya yaitu kita menuju ke lokasi dari software Hadoop yang telah kita install. Untuk Hadoop-nya sendiri kami install di root slash Hadoop. Kemudian kita masuk di folder sbin. Setelah masuk sbin, kita bisa menjalankan perintah start dfs.md. Kita enter. Saat kita jalankan, akan muncul dua command line yang terbuka yang nantinya akan menjalankan service Nemnode dan juga Datanode. Untuk memastikan apakah layanan tersebut berjalan, kita bisa menjalankan perintah JPS. Nah, di sini terlihat Datanode dan Nemnode sudah berjalan ya, sudah ada di list JPS-nya. Selanjutnya kita bisa menjalankan perintah startdian.md dan kita enter. Dengan menjalankan perintah tersebut akan muncul dua command line yang akan menjalankan service resource manager dan node manager. Untuk memastikannya lagi kita bisa menjalankan GPS. Di sini terlihat bahwa resource manager dan node manager sudah berjalan. Kemudian untuk selanjutnya kita menjalankan layanan HBase. Kita bisa menuju ke direktori dari HBase yang telah diinstal. Di sini direktorinya /HBase/bin. Jadi kita masuk ke folder bin. Kemudian di sini kita jalankan start hbase.cmd. Saat kita jalankan akan muncul command line yang berjalan, yaitu master HBase atau hmaster. Kita bisa mengeceknya dengan perintah jps. Jadi terlihat ini ada service baru namanya hmaster. Setelah semua layanan berjalan dengan lancar, kita bisa melanjutkan dengan menjalankan perintah HBase shell. Perintah ini berfungsi untuk kita masuk ke dalam database di HBase. Nantinya kita bisa menjalankan perintah-perintah dari query-nya HBase. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah masuk ke layanan HBase. Kemudian kita bisa untuk membuat sebuah tabel, kita akan menjalankan perintah dengan perintah create. Kemudian spasi dengan nama tabelnya. Jangan lupa untuk memberikan petik di antara nama tabelnya. Kemudian dilanjutkan dengan nama kolom family-nya. Untuk kolom family-nya sendiri saya berikan tulisan CF saja. Jadi seperti ini. Jadi create users, kemudian kolom family atau CF. Kemudian jika sudah, kita enter saja untuk menjalankan perintahnya. Maka akan tabel user akan terbuat. Kemudian kita juga sekalian untuk membuat tabel books dan juga satu lagi rating karena terdapat 3 dataset ya. Jika sudah tabel dibuat, selanjutnya kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini sebenarnya untuk melakukan import data ke HBase
bisa menggunakan perintah HBase MapReduce ya. Tapi saat kita jalankan terjadi error. Alternatifnya kami menggunakan perintah dari Python. Jadi kami menggunakan script Python yang membutuhkan satu syarat, yaitu kita perlu menjalankan layanan Apache Thrift. Untuk menjalankan Apache Thrift kita bisa menuliskan perintah HBase Thrift, kemudian start main page. Kemudian kita berikan portnya, di sini saya akan memberikan 9090 dan strip info port 9095. Kurang lebih seperti ini perintahnya dan kita enter saja. Dengan begini nanti untuk service dari Apache Thrift akan berjalan. Untuk memastikannya sendiri kita coba untuk mengeceknya menggunakan perintah JPS. Akan ada layanan bernama Thrift Server ini. Nah, kemudian jika sudah, di sini saya sudah menyiapkan script untuk melakukan import data. Jadi di sini perintahnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita membutuhkan library HBase di Python. Kemudian selanjutnya kita mengimport HBase-nya dan library CSV-nya untuk membaca dari file CSV. Kemudian saya membuat fungsi yang bernama import CSV to HBase. Di sini kurang lebih fungsinya melakukan import data secara batch, jadi batch seperti ini, secara batch, di mana batch-nya 500 data akan dimasukkan secara bersamaan. Di sini saya akan contohkan untuk dataset ratings, jadi saya akan memasukkan user ID, ISBN, sama rating. Jadi kolom family-nya nanti ada 3 gitu. Nah, baik, di sini saya jalankan mulai dari atas, kemudian importnya, terus kemudian function-nya sudah berjalan. Di sini saya coba melakukan import untuk import data CSV rating ke tabel HBase ratings. Kita jalankan. Dan di sini terlihat program akan memperlihatkan data-data apa saja yang dimasukkan ke database HBase-nya di tabel ratings tadi ya, yang sudah dituliskan di sini. Untuk kode programnya sudah melakukan import data dari dataset rating dari CSV rating ke tabel ratings. Di sini terlihat terdapat ada 100 ribuan data ratings ya. Untuk mengecek apakah rating sudah masuk ke tabel atau belum, kita bisa kembali membuka menjalankan HBase shell-nya lagi. HBase shell. Kita pergi dulu ke folder HBase bin, kemudian kita jalankan HBase shell. Baik, sudah masuk ke HBase-nya, kita bisa melihat datasetnya dengan perintah scan, kemudian nama tabelnya. Tadi nama tabelnya ratings ya, ratings. Kita enter, maka akan menampilkan data-data yang sudah kita import tadi. Nah, ini terdapat cukup banyak data yang muncul ya, sampai meluat data segini banyaknya. Kurang lebih untuk datasetnya sendiri sudah masuk ke database. Selanjutnya, saya tambahkan sedikit mengenai ekspor data. Setelah kami melakukan import data tersebut, kami juga melakukan ekspor HBase dari HBase ke bentuk file CSV. Untuk apa? Untuk kami gunakan sebagai eksplorasi data maupun pembuatan model. Kurang lebih untuk kodenya seperti ini, dan nanti untuk hasilnya akan menampilkan file export yang seperti ini. Jadi kurang lebih hasilnya akan sama seperti CSV yang telah diberikan oleh dosen. Mungkin itu dulu dari tahap pertama. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tahap eksplorasi data analisis atau bisa kita sebut dengan EDA. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Google Colab-nya, di mana ini merupakan tempat
kami untuk melakukan proses dalam pembuatan model. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mendownload terlebih dahulu beberapa CSV yang sudah diberikan oleh dosen. Dan ini kan emang CSV-nya hasil dari eh, ekspor data yang dilakukan oleh teman saya tadi itu kan sebenarnya sama. Jadi untuk mempersingkat waktu penelitian kami memutuskan untuk mendownload saja CSV yang sudah ada dari dosen dan kemudian kami download dengan widget dan ini akan langsung tersimpan di dalam sini berkasnya. Namun karena ini runtime-nya sedang terputus, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport beberapa library terlebih dahulu. Yang pertama ada kita menggunakan NumPy, kemudian Pandas, kemudian ada Matplotlib, kemudian ada Seaborn, dan yang terakhir Scalar Model Selection. Dan di bawah nanti juga ada beberapa library lain yang berfungsi dalam melakukan training data atau training model. Dan langsung saja untuk sementara ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap data understanding. Data understanding ini merupakan data eksplorasi data analisis, di mana kita akan memahami beberapa hal atau beberapa elemen yang mungkin akan berguna dalam pelatihan model nanti. Oke, yang pertama tentunya kita baca terlebih dahulu PDRead CSV, books.csv. Dan ini merupakan hasil dari downloadan tadi, books.csv, user.csv, dan ratings.csv seperti itu. Kemudian setelah kita baca, kemudian kita baca infonya juga, dan nanti akan terlihat beberapa kolom yang ada ISBN, book title, book author, year publication, publisher, dan image URL. Dan untuk lebih jelasnya ada di bawahnya seperti ini. Jadi yang pertama ada ISBN. ISBN ini merupakan kayak key dari beberapa buku, dan ini sifatnya unik. Jadi setiap buku akan memiliki angka yang berbeda-beda. Jadi ini dapat berguna untuk mengidentifikasi buku yang ada. Oke, seperti itu. Kemudian ada book title, judul buku, book author, penulisnya, year of publication, ini tahun terbitnya, publisher, penerbitnya, dan image URL. Di sini ada 3 image URL yang terdapat keterangan S, M, dan L. Dan ini menjelaskan tentang ukuran dari beberapa gambar posternya. Seperti itu. Kemudian masuk ke ratings.csv. Ketika kita baca, kita akan menemukan beberapa kolom. Yang pertama yaitu ada user ID, kemudian ada ISBN, dan yang ketiga ada book rating. Nah, di ratings.csv ini merupakan CSV yang menurut kami paling penting karena di sini terdapat beberapa foreign atau terhubung dengan tabel yang lain, di mana user ID ini terhubung dengan tabel user CSV, dan ISBN ini terhubung dengan tabel books.csv ini. Ini kan keduanya merupakan user kayak key, kayak kuncinya seperti itu. Jadi ini ISBN ini dapat mengidentifikasi buku, mengidentifikasi buku, dan user ID ini dapat jadi identitas sebuah user. Gitu. Dan di sini nanti akan terlihat user ini merating buku dengan ISBN ini, ratingnya di sini, book rating. Jadi kelihatan nanti user ini merating sebesar berapa, 5 atau 3 atau 6 seperti itu, atau 0 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada users.csv. Seperti namanya user.csv, jadi sudah dipastikan ini merupakan tabel yang berisi tentang pengguna seperti itu. Jadi ada user ID sebagai key-nya, kemudian ada location, ini mungkin lokasi dari penggunanya, dan yang ketiga ada tabel, ada kolom each atau menggambarkan umum. Seperti itu. Kemudian ini merupakan saya mencoba untuk melihat sebenarnya ada berapa sih user yang ada. Kemudian ada buku, ada rating, kemudian user yang melakukan rating buku dan buku yang di rating. Jadi saya temukan ternyata ada 278.858 user dan terdapat 271.360 buku, dan user itu ternyata melakukan rating sebanyak 1.149.780 yang terdata dalam dataset, dan kemudian banyak user melakukan rating buku itu sebanyak 105.283. Dan yang terakhir banyak buku yang di rating itu yaitu sebanyak 340.556. Jadi dari sini saja kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat user yang merating lebih dari satu buku. Jadi satu user itu biasanya akan merating lebih dari satu buku itu intinya. Kemudian ketika kita cek ternyata ada sedikit anomali di mana terlihat ternyata ada rating yang bernilai 0 ini terdapat 700.000
Dan menurut kami ini akan merusak data setnya, dan kami memutuskan untuk membersihkan data nolnya, membersihkan rating nolnya dengan cara seperti ini. Kami pisahkan, kami drop tabelnya yang sama dengan 0. Dari 1.149.000 rows, nah itu setelah kami hapus data-data yang memiliki rating 0, itu tersisa sebanyak 433.671 data. Dan data ini akan kami teruskan untuk kami lihat dalam model data training nanti. Dan ketika data tadi sebanyak 400.000 itu dicek persebaran ratingnya, dan dapat kita lihat persebaran ratingnya seperti ini. Dari sini kita dapat lihat ternyata user itu paling banyak memberikan rating 8. Kemudian paling sedikit memberikan rating 8. Rating 1 maksud saya, seperti itu. Dan kalau dilihat ini kayak cenderung fluktuatif ke kanan, dari kanan ke kiri. Oke, mungkin untuk eksplorasi data analisisnya seperti itu saja. Kemudian kami akan langsung lanjut ke dalam pembuatan model data training. Nah, di sini kami menggunakan collaborative filtering. Mengapa kami menggunakan collaborative filtering? Karena dari tabel ini, dari tabel ratings tadi, ini kita sudah dapat mengetahui bahwa ini nanti akan melibatkan lebih dari satu tabel. Jadi kita akan menggunakan tabel user ID. Maksud saya kita akan menggunakan tabel books.csv, kita akan menggunakan tabel user.csv, dan kita akan menggunakan tabel ratings. Kenapa kita menggunakan 3 tabel tersebut? Karena dalam user ID, karena kita membutuhkan identitas dari buku-buku, itu kita dapat dari books.csv. Sedangkan di sini kita hanya mendapat ISBN saja. Jadi, dari ISBN ini kita akan mendapatkan beberapa identitas seperti book title, book author, dan beberapa gambar lainnya. Seperti itu. Kemudian, berdasarkan user ID, kita akan mengetahui ini siapa yang merating. Seperti itu. Oke. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan collaborative filtering. Oke. Kemudian, beberapa library yang kita gunakan, antaranya yaitu TensorFlow, kemudian Keras, dan ya, TensorFlow Keras, biar kita ambil layernya. Oke, yang pertama kita akan mengecek dulu di FTS seperti ini, kemudian kita merge. Jadi, selain user ID dan ISBN, kita sudah menemukan book title juga, seperti ini. Dan ini data udah bersih ya, sudah bersih dari data 0, seperti tadi. Oke, kemudian, sekarang lanjut saja ke bagian modeling, pembuatan model. Nah, di sini terdapat kelas recommender net. Nah, ini merupakan sebuah kelas di mana kita akan membuat model untuk melakukan pelatihan. Nah, di sini ada beberapa layer ya. Yang pertama ada layer embedding user, kemudian layer embedding user bias, kemudian jadi layer embedding book, dan layer embedding book bias, kemudian di dev call ini nanti akan dipanggil semuanya. Memanggil layer embedding 1, embedding 2, embedding 3, dan embedding 4. Dan semua layer ini akan di terakhirnya ada sigmoid, the activation sigmoidnya. Nah, kemudian di sini kita inisialisasi modelnya. Jadi kita panggil model sama dengan recommender net dengan num users dan numbook 50. Dan di sini kita compile. Jadi ketika kita compile ini kita menambahkan beberapa konfigurasi. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat loss, kemudian terdapat optimizer dan matrix. Dan matrixnya di sini kita menggunakan root mean square error. Seperti itu. Dan optimizernya kita juga menggunakan Adam. Nah, di sini Adam tuh kayak sebuah learning yang sudah sering digunakan untuk membuat sebuah model pelatihan seperti itu. Oke, di sini langsung kita history model fit. Ini adalah proses pelatihannya. X-nya menggunakan X-train, Y-nya menggunakan Y-train, dan batch size-nya sebesar 8, dan epoch dilakukan sebanyak 10 kali. Dan validation datanya ini kita menggunakan X-file dan Y-file. Dan ini kalau kalian ini berasal dari split data ini. Nah, jadi X-train, X-file, Y-train, dan Y-file ini berasal dari ini. Jadi seluruh data tadi sebanyak 400.000 tadi, atau kalau nggak salah, itu nanti akan dibagi 80% menjadi data training dan 20%-nya akan menjadi data validation seperti itu. Dan nanti akan di epoch sebanyak 10 kali. Dan ini prosesnya sudah selesai dan terlihat, dan hasilnya dapat kita lihat di grafik di bawah ini. Nah, ini merupakan sebuah grafik untuk root mean square error. Root mean square error ini merupakan jadi root mean square error ini merupakan sebuah fungsi yang
intinya itu semakin rendah nilainya maka semakin bagus. Jadi kayak semakin rendah nilainya ini dapat diartikan menjadi semakin rendah kesalahan prediksinya. Jadi kalau kita lihat di sini, data training ini, kesalahan prediksinya itu semakin lama semakin turun dan hampir mendekati ke nol meskipun nggak sampai nol ya. Mungkin sekitar 0,16 ini. Namun pada data testing, ini awalnya emang turun, tapi ini semakin semakin landai atau semakin lurus dan ini akan berhenti di sekitaran kesalahan ke 20% seperti itu. Jadi dapat dipastikan 80% dari data validation ini dikatakan benar dan ya mungkin sekitar 20%-nya dapat dikatakan salah seperti itu. Dan ini sudah cukup bagus meskipun tetap saja data trainingnya overfitting. Oke, kemudian di sini terdapat fungsi untuk menyimpan modelnya supaya modelnya nanti dapat digunakan sebagai model dalam aplikasi sistem rekomendasi nanti. Dan kemudian ini merupakan ya seperti fungsi untuk mengambil data usernya. Dan ketika kita prediksikan, kita uji dengan ambil salah satu data user, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti akan ditampilkan rekomendasi, ini merupakan hasil dari rekomendasi user dengan ID 189.334. Dan nanti ada dua hasil, yang pertama yaitu ada buku dengan rating tertinggi dari usernya. Jadi user ini sudah rating paling tinggi di buku-buku ini. Dan di sini ada 5 buku yang muncul dan yang berikutnya ada top 10 buku rekomendasinya. Jadi berdasarkan rating-rating sudah diberikan oleh user ini, model ini akan memprediksi 10 buku yang belum dibaca dan mungkin akan disukai oleh user seperti itu. Dan mungkin cukup untuk pembuatan model data training dan hasilnya itu nanti akan masuk ke dalam Google Drive dan akan diproses lagi menjadi sebuah model data training dalam rekomendasi website sebagai model prediksi nanti. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk proses selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu dalam pembuatan website. Untuk pembuatan website sendiri, di sini ada 2 langkah, yaitu dalam pembuatan API-nya dan untuk pembuatan tampilan websitenya. Untuk yang pertama, yaitu terkait pembuatan API-nya, di sini saya akan sedikit menerangkan dari hasil API yang telah kami buat. Jadi untuk pembuatan API kelompok kami, di sini kami menggunakan framework Python yaitu Fast API. Karena kami menggunakan framework ini karena cukup mudah digunakan dan mudah juga untuk diintegrasikan dengan model yang telah kami buat. Jadi di sini untuk struktur foldernya sendiri dari API-nya yang kami buat ini ada kurang lebih seperti ini. Jadi ada folder dataset, kemudian ada juga folder model. Untuk datasetnya ini dataset yang telah kami ekspor. Kemudian untuk modelnya sendiri ini adalah model yang sudah di-save dari training yang telah dibuat oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya di sini ada 3 file yaitu main.py, model.py, dan recommender model.py. Untuk main.py sendiri kurang lebih kode programnya ini untuk menjalankan server API-nya. Jadi di awal ini import beberapa library dan tentu saja library Fast API. Kemudian kami juga melakukan membaca dari CSV yang ada di folder dataset. Kemudian dijalankan API-nya dan di sini kami membuat beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu ada getbook. Di sini getbook sendiri untuk menampilkan detail buku sesuai dengan input ISBN dari URL-nya. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu topbook dengan URL /top-book. Untuk topbook sendiri ini akan menampilkan 8 list buku yang memiliki rating tertinggi. Kemudian yang selanjutnya itu ada user. Ini akan menampilkan user secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu function getRecom dengan URL /predict dan /user ID sesuai dengan user ID yang ada di dataset users. Kurang lebih untuk fungsi dari API ini untuk fungsi utamanya yaitu pada
get rekomendasi ini, di mana ini akan melakukan pembuatan melakukan prediksi dari user yang dimasukkan atau user yang sebagai inputnya begitu. Dan untuk get recommendation sendiri ini ada pada file model.py, di mana model ini terdapat dua fungsi, yaitu get model dan get prediction. Untuk get model ini akan melakukan load model dari folder /model yang telah kita siapkan tadi di folder /model. Dan kemudian di function kedua itu ada get prediction. Ini untuk melakukan prediksi dari user yang telah login begitu. Kurang lebih nanti akan melakukan persiapan terhadap input datanya terlebih dahulu untuk fungsinya. Kemudian di akhirnya ini akan ada variabel list buku yang belum ditonton oleh user tersebut dan akan dimasukkan sebagai input dari modelnya. Kemudian output dari model tersebut akan menampilkan list prediksi rating yang akan diberikan oleh user. Dan list tersebut akan dilakukan sorting sehingga output tersebut akan berupa prediksi sesuai dengan rating tertinggi hingga terendah. Dan untuk fungsi-fungsi yang ada di sini nantinya akan berupa JSON. Jadi untuk output API-nya semuanya akan berupa JSON. Untuk menjalankan API-nya sendiri di sini langkahnya yaitu kita bisa menjalankan perintah unicorn main-2 app kemudian strip reload. Jadi ketika kita jalankan nanti kita bisa mengaksesnya di localhost 8000. Nah, di sini saya akan coba untuk websitenya localhost 8000. Jadi untuk yang pertama, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan list user yang ada. Untuk yang pertama ada list user, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi akan menampilkan list user yang ada di data CSV. Kemudian yang kedua ada detail dari buku itu sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi untuk detail book nanti untuk output JSON-nya akan kurang lebih menampilkan satu data dari buku yang sesuai dengan user ID atau ISBN dari buku tersebut. Dan yang terakhir ada untuk prediksi dari sesuai dengan usernya. Jadi ini ada kita bisa melakukan prediksi dengan menjalankan URL /predict kemudian dilanjutkan dengan user ID-nya. Di sini saya akan mencontohkan dengan user ID 276745 dan kita jalankan. Untuk hasilnya sendiri akan berupa JSON list dari buku-buku yang diprediksi oleh model dan kurang lebih hasilnya akan menampilkan seperti ini. Jadi nanti akan terdapat 8 buku yang direkomendasikan oleh user 276745 ini. Mungkin untuk pembuatan API ini cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan websitenya untuk sistem rekomendasi ini. Nah, jadi sebelumnya untuk pembuatan website sendiri kami menggunakan framework Laravel 10 yang dimana framework ini kami gunakan agar mempermudah mengeget data dari API yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Nah, oke, lanjut. Kita akan masuk ke tampilan websitenya. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini sudah ada tampilan website awalnya atau tampilan pertama saat kita masuk ke websitenya. Di sini ada tampilan login, ya, di mana tampilan login ini akan menunjukkan atau memberikan pilihan user untuk login. Kenapa kami menggunakan user select seperti ini? Karena pada data user yang telah dibuat tadi,
itu tidak terdapat data-data kredensial atau data-data seperti password dan username. Nah, sehingga kami memanfaatkan user ID yang ada pada API users untuk dijadikan patokan untuk rekomendasi dari buku-buku yang ada nanti ya. Nah, setelah itu untuk codingannya sendiri, nah di sini setelah user login itu kami akan memasukkan session, membuat sebuah session yang mana terdapat sebuah key namanya user ID dan value-nya user ID juga yang didapat saat user melakukan login tadi. Nah, setelah itu, setelah user login, misal di sini saya akan memilih user 12. Kita akan masuk. Nah, setelah kita melakukan login, maka akan muncul tampilan home. Nah, tampilan home ini merupakan tampilan atau interface utama dari website ini, yang dimana tampilan ini akan menampilkan sebuah banner dari sebuah website. Nah, ini kurang lebih kayak slogan dari website itu sendiri. Nah, nama website kami sendiri bernama Telltale. Nah, yang dimana untuk section keduanya itu website ini akan menampilkan rekomendasi buku untuk user yang login. Nah, nantinya untuk setiap user yang login akan diberikan rekomendasi buku yang berbeda. Nah, terus untuk mendapatkan data atau mengeget data dari API-nya, caranya yaitu di sini kami memanfaatkan controller dari framework Laravel untuk mengolah atau mengolah logiknya untuk ngeget API-nya. Nah, misal di sini kami masuk ke landing page controller. Nah, ini landing page untuk controller home-nya. Nah, di mana untuk mendapatkan data atau mengeget data dari API yang telah dibuat sebelumnya, kita akan menggunakan atau memanfaatkan kelas yang namanya kelas HTTP dengan function get. Nah, untuk parameter sendiri, kita bisa memasukkan URL dari API yang telah dibuat tadi. Nah, kebetulan tadi teman saya sudah membuat API dengan URL itu localhost -2 8000 atau localhost dengan port 8000. Kemudian endpoint-nya sendiri ada predict, lalu user ID dari user yang login tadi. Nah, kebetulan tadi user ID-nya sudah kita get menggunakan method session gitu ya. Nah, terus setelah kita membuat atau melakukan get API, selanjutnya jika terdapat data API-nya, maka data tersebut kita ubah menjadi data array, yang mana data array ini bisa dikelola oleh Laravel. Karena sebelumnya saat kita ngeget itu datanya masih berupa JSON gitu. Nah, lalu data array tadi kita ubah menjadi data collection, data collection dari Laravel-nya. Nah, itu untuk predict atau buku rekomendasinya. Nah, kemudian setelah data ini didapat, kita masukkan atau kita kirim data tadi ke view. Nah, data view ini kita masukkan ke dalam parameter view yang ada di sini. Kita masukkan, terus dengan nama variabelnya predicts. Nah, nanti di tampilannya sendiri, di sini, nanti data tersebut kita load menjadi sebuah data, lalu kita ambil data-data yang kita perlukan. Misalnya saya akan mengambil data ISBN-nya untuk menampilkan di sini untuk melakukan detail buku nanti ya. Nanti itu akan saya jelaskan di halaman berikut di penjelasan berikutnya. Di sini kita akan mengeget data gambar dari bukunya. Nah, di sini kita ambil datanya, nama variabel, terus nama indeksnya apa gitu. Nah, terus di sini untuk judul bukunya, lalu di sini root untuk mengarah ke detail bukunya juga. Di sini juga judul buku. Nah, lalu di sini saya akan mengambil data autornya. Di sini juga ada saya ambil data tahun terbitnya. Lalu di sini tadi
untuk pembuatan modelnya juga terdapat rating untuk bukunya, lalu jumlah orang yang merating buku ini. Nah, gitu. Nah, jadi hasilnya akan tampil gambar, lalu judul bukunya di sini, lalu nama penulisnya, terus tahun terbitnya di year of publication, dan terakhir ada rating dan juga count atau jumlah orang yang merating buku ini. Nah, lalu kita looping dan akan menampilkan semua bukunya. Nah, di sini terdapat 8 buku rekomendasi untuk user ini. Nah, lalu di section berikutnya ada top rate. Nah, top rate ini merupakan buku yang memiliki rating tertinggi dari data yang kami kumpulkan gitu. Nah, di sini juga sama, kita gunakan controller dari Laravel untuk membuat logiknya. Nah, di sini sama mirip seperti data predict dati, cuma bedanya di URL-nya. Kalau tadi /predict, nah di sini kita hanya mengambil top book. Nah, secara otomatis kita buat kita ubah data dari JSON-nya menjadi array, lalu kita kirim data tadi ke view-nya di sini. Nah, terus dari view kita tangkap data top book-nya tadi di sebelah sini. Nah, nanti kita loop, baru kita ambil setiap data yang kita perlukan, seperti data ISBN tadi untuk root atau mengarahkan link gitu ke buku. Nanti waktu diklik akan menampilkan detail bukunya. Nah, lalu ada gambar, kita butuh gambar, lalu kita buku judul bukunya, kita juga butuh tahun terbit dan juga rating serta jumlah ratingnya. Nah, maka tampilannya juga kurang lebih mirip, hanya berbeda datanya saja. Nah, terus halaman berikutnya itu terdapat saat kita mengklik salah satu buku. Misalnya kita klik buku ini. Nah, setelah diklik maka akan muncul detail dari buku ini atau detail data dari buku ini. Yang pertama itu jelas ada cover bukunya di sini. Nah, terus di sini ada judul bukunya. Lalu di sini ada nama penulisnya. Nah, di sini akan memunculkan data publishernya atau penerbitnya. Nah, terus di sini sebenarnya ada data tahunnya, namun karena buku ini mungkin tidak memiliki data tahunnya, maksudnya di bagian model itu tidak ada data tahun untuk buku ini, maka tidak ditampilkan. Nah, terus karena buku ini, maksud saya modelnya itu tidak memiliki data hipnosis untuk bukunya, jadi ini hanya untuk dummy saja atau example gitu. Misalnya nanti kalau seandainya sudah ada data hipnosis, kita bisa masukkan di sini. Nah, terus ini merupakan rata-rata rating yang diberikan user. Nah, rata-rata rating untuk buku ini adalah 7,18 dari 11 rating yang diberikan oleh user gitu. Nah, jadi seluruh data rating buku ini kita jumlahkan, lalu kita cari rata-ratanya dan dapat 7,18 gitu. Nah, terus di bagian bawah itu kurang lebih mirip sama pada halaman home di section kedua, yaitu tentang recommendation for you atau buku yang direkomendasikan untuk user ini. Nah, maka akan muncul beberapa buku yang direkomendasikan untuk user. Nah, terus ada beberapa buku yang memang dari modelnya itu memiliki link dan linknya itu tidak memiliki data bukunya atau gambar dari link tersebut rusak gitu. Nah, sehingga diganti dengan gambar template agar tidak merusak tampilannya gitu. Terus terakhir misalnya untuk perbandingan saja, kita akan mencoba login menggunakan user yang lain. Nah, saya akan menggunakan user 19. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian recommendation itu judul-judul buku yang direkomendasikan antara user 12 tadi sama user 19 ini memiliki judul buku yang cukup berbeda gitu dari dari judul bukunya. Nah, terus untuk top rate-nya sama, masih beberapa buku ini. Yang terakhir di bagian section ini untuk lakukan join saja. Dan bagian bawahnya footer. Ya, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan
websitenya sendiri. Saya kembalikan kepada rekan saya untuk menutup Zoom pada hari ini. Oke, demikian untuk presentasi kami kali ini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.